Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, saya akan membahas masalah perkalian pada antar vektor, yang di sini itu adalah perkalian antara hasil kali silang dari dua buah vektor. Nah, di sini untuk hasil kali silang pada dua buah vektor itu hanya berlaku pada vektor 3 dimensi. Jadi untuk vektor 2 dimensi itu dia tidak bisa kita lakukan operasi hasil kali silang. Kenapa? Karena pada saat nanti kita operasikan vektor 2 kali 2, apabila kita operasikan dengan menggunakan suatu cross product, maka hasil dari cross produknya itu dia berbentuk suatu vektor pada ruang tiga dimensi atau atau vektor 3 dimensinya, sehingga hasil kalinya itu tidak sesuai dengan bentuk awal dari vektor yang dimana vektor awalnya adalah vektor 2 dimensi. Sehingga oleh karena itu, maka untuk vektor 2 dimensi itu tidak bisa kita lakukan menjadi bentuk perkalian hasil kali silang, dan hasil kali silang ini hanya berlaku pada vektor 3 dimensi. Nah, untuk vektor 3 dimensi, untuk hasil kali silang itu kita definisikan jika misalkan kalau kita punya vektor A itu adalah memiliki elemen A1, A2, A3, terus vektor B itu memiliki elemen B1, B2, B3, maka hasil dari perkalian silang atau cross produknya itu adalah untuk jadi A cross B itu hasilnya atau operasinya itu kita dapatkan dari determinan matriks yang dimana baris pertama itu berisi I, J, K atau vektor identitas I, J, dan K. Terus baris kedua itu tergantung pada vektor apa yang ada di depan dari cross. Jadi misalkan di sini karena kita punya A cross B, otomatis yang vektor yang mendahului itu adalah vektor A. Sehingga baris kedua pada operasi determinannya ini itu milik dari elemen-elemen yang ada di vektor A. Baris ketiga itu berisi dari elemen vektor yang berada di sebelah kanannya cross product. Atau dengan kata lain, kalau di sini A cross B, berarti yang di sebelah kanannya cross itu adalah B. Sehingga untuk baris ketiga itu merupakan nilai dari tiap elemen pada vektor B. Nah, dari sini kita lakukan operasi determinannya, baik kita menggunakan secara Swarus atau kita menggunakan operasi secara perluasan kofaktor. Nah, paling gampangnya ini kita menggunakan kita menggunakan operasi Sarus boleh. Jadi di sini kita tambahkan IJ, A1, A2, B1, B2. Nanti otomatis kita mendapatkan hasil dari nilai determinannya itu tetap dalam bentuk vektor karena setiap perkaliannya kita pasti memiliki IJK, ya. Nah, atau bisa kita tuliskan dia menjadi, kalau kita pakai perluasan kofaktor, berarti sama dengan minor dari A2, A3, B2, B3 untuk I, dikurangi minor dari A1, A3, B1, B3, C, ditambah dengan A1, A2, B1, B2, K. Nah, dari sini baru kita cari nilai dari determinan setiap minor yang dimiliki oleh I, J, K. Ya. Jadi ini prosesnya sama seperti pada saat kita membahas yang mencari determinan dengan melakukan perluasan kofaktor yang kemarin, ya.
Terus pada proses hasil kali silang itu kita punya 3 buah sifat. Yang pertama yaitu apabila suatu vektor A kita dotkan dengan A cross B, maka nilainya adalah 0. Dan sifat kedua juga seperti itu, jika kita mengoperasikan dot dari B dengan A cross B, maka hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk hasil dari cross product yaitu A cross B ini, itu nilainya atau vektor yang terbentuk itu pasti dia tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Atau dengan kata lain, A cross B itu tegak lurus terhadap vektor pembentuknya. Sehingga kalau kita tuliskan secara gampangnya, berarti A cross B itu tegak lurus dengan A, atau A cross B itu tegak lurus dengan B. Ya, jadi untuk A cross B dia tegak lurus dengan A cross B juga tegak lurus dengan B. Lalu untuk sifat yang ketiga, kita punya panjang dari A cross B apabila dikuadratkan itu nilainya sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan dikali dengan panjang dari vektor B dikuadratkan dikurangi dengan A dot B yang dikuadratkan. Nah, ini kita sebut sebagai identitas Lagrange. Terus, apabila kita menggunakan sifat dari yang ketiga, yaitu sifat yang identitas Lagrange itu, terus yang A dot B ini kita jabarkan dengan menggunakan definisi dari dot product, maka itu kita bisa mendapatkan panjang dari A cross B sama dengan panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan sin theta. Kita perlu diingat bahwa theta di sini itu merupakan sudut terkecil yang terbentuk antara A cross B. Antara A dan B. Jadi theta di sini bisa berbentuk suatu sudut lancip. Ini misalkan A dan B, atau theta bisa berbentuk sudut tumpul, di sini A, di sini B. Ya, jadi theta di sini dia bisa lancip, tumpul, atau tegak lurus sesuai dengan posisi antara vektor A dan B-nya bagaimana. Nah, dari sini untuk misalkan, jadi kalau dari gambar ini, jika misalkan kita si vektor A itu ada yang di sebelah bawah atau kita anggap sebagai dia alas, terus vektor B itu adalah dia ada di sebelah kirinya, atau dengan kata lain titik awal dari vektor A dan vektor B itu saling berhimpit, maka dari sini tetanya itu kita dapatkan yang di sini, ya. Jadi di sini ini misalkan si tetanya itu merupakan suatu bentuk lancip. Ini untuk penggambaran saja karena untuk bentuknya yang sudut tumpul itu sebenarnya hampir mirip seperti ini. Terus dari sini kalau kita ketahui, kalau kita menarik dari titik akhir dari vektor B ke vektor A secara tegak lurus di sini, maka panjang dari garis yang ditarik dari titik akhir vektor B ke vektor A itu dia sebesar panjang dari vektor B dikalikan dengan sin theta. Nah, dari sini apabila untuk daerah yang diarsir ini atau yang daerah hijau itu merupakan suatu area jajaran genjang yang terbentuk antara kedua vektor. Kenapa ini bisa disebut sebagai area jajaran genjang yang terbentuk dari kedua vektor? Karena untuk sisi atas yang di sini itu merupakan bisa dibentuk dari hasil pencerminan dari vektor A yang digeser ke titik awal dari vektor A ini. Apabila kita geser ke titik akhirnya vektor B, itu dia akan menghasilkan
si garis yang di atas ini. Terus begitu juga yang di sebelah sini, apabila si vektor B ini kita tarik ke sini, atau dengan kata lain si titik awal dari vektor B ini kita tarik ke titik akhir dari vektor A, maka untuk sisi yang sebelah ini itu panjangnya atau arahnya juga sama dengan vektor B. Sehingga apabila seluruh vektor itu tadi kita bentuk seperti ini, maka dia akan membentuk suatu jajaran genjang. Nah, dari situ kita bisa mencari luas dari jajaran genjang yang terbentuk dari kedua vektor itu dengan cara kita ingat bahwa luas jajaran genjang itu kita punyanya kan adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, ya. Berarti di sini kalau kita di sebelah kanan ini, maka kita tahu bahwa untuk alasnya itu kita punyanya adalah panjang dari A, terus tingginya itu kita punya adalah panjang dari B dikali dengan sin theta. Nah, bentuk ini itu kan sama dengan panjang dari A cross B. Sehingga untuk luas dari jajaran genjang yang terbentuk antara kedua vektor pembentuk A cross B itu sama dengan nilai dari panjang A cross B itu sendiri. Nah, kemudian apabila ini kita tarik dari titik akhir dari vektor A ke vektor B misalkan, atau sebaliknya, jadi seperti ini. Nah, ini itu kan berbentuk menjadi suatu segitiga yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Sehingga untuk luas dari segitiga yang terbentuk antara yang terbentuk antara vektor A dan vektor B ini, kalau kita lihat dari sini itu dia langsung membagi dua dari si jajaran genjang. Sehingga untuk luas segitiga yang terbentuk antara kedua buah vektor itu kita bisa dapatkan dari setengah dikali dengan panjang A cross B. Ya, jadi untuk jajaran genjang, luas jajaran genjang yang terbentuk antara A dan B itu didapatkan dari panjang A cross B atau panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan sin theta. Dan untuk luas segitiga, untuk segitiga yang terbentuk dari A dan B itu bisa didapat dari setengah dikali panjang cross A B. Oke, sebelum ke contoh soal, terlebih dahulu kita ke sifat hasil kali silangnya, yaitu apabila kita punya suatu vektor A, B, C dengan K adalah suatu skalar, maka apabila kita operasikan A cross B, maka nilainya nanti itu sama dengan negatif dari B cross A. Terus, untuk penjumlahan dan cross dari A dicrosskan dengan B dijumlahkan dengan C itu sama dengan A cross B ditambah dengan A cross C. Begitu juga kalau A yang ditambahkan dengan B terlebih dahulu baru dicrosskan dengan C, itu bisa kita dapatkan dari A cross C ditambah dengan B cross C. Terus apabila kita mengalihkan suatu hasil kali silang dengan suatu skalar, maka itu kita bisa lakukan dengan melakukan perkalian terlebih dahulu terhadap salah satu vektor, baru hasil perkalian tersebut kita crosskan dengan vektor yang tersisa. Terus yang sifat kelima, apabila kita melakukan operasi cross antara vektor A dengan vektor 0, maka nilai hasil dari cross tersebut atau hasil kali silang dari kedua vektor tersebut adalah vektor 0. Lalu, apabila kita melakukan operasi cross terhadap dua buah vektor yang sama, kalau di sini kita
sebutnya adalah vektor A dan vektor A, maka hasil dari A cross A itu adalah vektor 0. Kenapa vektor 0? Karena otomatis pada baris kedua sama baris ketiga dari determinan matriksnya itu kan nilainya sama. Terus kita ingat bahwa sifat dari determinan yang apabila ada dua buah baris atau suatu kolom itu merupakan hasil kali vektor yang lain atau hasil kali baris yang lain, maka determinannya adalah 0. Sehingga untuk yang sifat ke-6 untuk A cross A, karena baris kedua sama baris ketiga dari determinan yang didefinisikan pada operasi cross itu memiliki elemen yang sama, maka hasil dari determinannya adalah suatu vektor 0. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Jadi kita beralih ke papan. Jadi misalkan saya punya suatu vektor A dan B-nya itu kalau didefinisikan adalah, jadi ini misal saya punya vektor A sama dengan 3, 2, negatif 1, terus saya punya vektor B sama dengan 0, 2, negatif 3. Nah, dari sini ditanyakan yang A, berapakah A cross B? Terus yang B, berapakah luas dari jajaran genjang yang terbentuk dari A dan B? Nah, dari sini untuk yang A, yaitu A cross B, berarti kita punya adalah determinan untuk I, J, K. Terus di sini, karena di sini adalah A, maka baris kedua berisi di sini adalah 3, 2, negatif 1. Terus untuk baris ketiga, karena di sini adalah B, maka isinya adalah 0, 2, negatif 3. Sama dengan sini 2, negatif 1, 2, negatif 3, I dikurangi 3, negatif 1, 0, negatif 3, J ditambah 3, 2, 0, 2, K. Sama dengan, berarti di sini 2 dikali negatif 3 dikurangi negatif 1 dikali 2, I dikurangi 3 dikali negatif 3 dikurangi negatif 1 dikali 0, J ditambah dengan 3 kali 2 dikurangi 2 kali 0, K. Sama dengan negatif 6 plus 2, I dikurangi negatif 9 min 0, J ditambah 6 min 0, K. Sama dengan negatif 4I plus 9J ditambah 6K. Jadi untuk A cross B itu kita punyanya adalah negatif 4I ditambah 9J ditambah 6K. Sehingga untuk luas jajaran genjang yang terbentuk antara A dan B itu bisa didapatkan dari luas jajaran genjang. Itu tadi kan adalah panjang dari A cross B. Sama dengan akar negatif 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 81 ditambah 36. Sama dengan akar
16 tambah 81 kita punyanya adalah 97, 3 tambah 36 berarti 133. Berarti ini adalah 133. Jadi untuk luas jajaran genjang yang terbentuk antara A dengan B adalah akar 133. Untuk contoh selanjutnya yaitu apabila kita punya vektor, misalkan ini kita punya vektor U sama dengan 3, 1, 5, terus vektor V itu sama dengan negatif 6, 4, 2. Nah, di sini pertanyaannya tentukan vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Nah, dari sini, karena yang ditanyakan di sini adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V, maka seperti yang sifat yang tadi, kita tahu bahwa suatu vektor yang tegak lurus antara vektor U dan vektor V itu bisa didapatkan dari hasil operasi cross product antara vektor U dan vektor V itu sendiri. Sehingga jika kita misalkan untuk vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V itu adalah vektor K misalkan, jadi vektor K itu tegak lurus dengan vektor U dan vektor K itu juga tegak lurus dengan vektor V, maka K itu bisa kita anggap dia adalah hasil dari U dicrosskan dengan V. Nah, ini maaf, biar enggak rancu sama K satuan, berarti di sini anggaplah kita vektor KK. Ya, biar enggak rancu. Nah, dari sini berarti untuk vektor yang tegak lurus dengan vektor KK itu adalah vektor hasil cross product antara U cross V atau V cross U. Atau KK itu adalah V cross U. Jadi ini pilih salah satu, ya. Nah, di sini kita pilih yang vektor KK itu adalah vektor U cross V, sehingga untuk vektor KK itu bisa didapatkan dari determinan untuk I, J, K. Nah, I-nya di sini adalah, baris kedua itu berarti elemen dari vektor U, berarti di sini adalah 3, 1, 5. Terus baris ketiga itu vektor elemen dari vektor V, berarti negatif 6, 4, 2. Sehingga ini bisa kita jabarkan menjadi determinan untuk 1, 5, 4, 2 I dikurangi determinan dari 3, 5, negatif 6, 2 J ditambah determinan 3, 1, negatif 6, 4 K. Ini sama dengan 1 dikali 2 dikurangi 5 dikali 4 I dikurangi 3 dikali 2 dikurangi 5 dikali negatif 6 J ditambah 3 dikali 4 dikurangi 1 dikali negatif 6 K. Berarti ini kita punya dia adalah sama dengan 2 dikurangi 20 I dikurangi 6 plus 30 J ditambah 12 plus 6 K sama dengan negatif 18 I min 36 J plus 18 K. Jadi, untuk vektor yang tegak lurus dengan vektor U
dan vektor yang tegak lurus dengan vektor V, yaitu kakak tadi, itu nilainya adalah negatif 18I min 36J plus 18K. Ini untuk yang vektor tegak lurus antara V dan U. Jadi nanti kalau ditanyakan vektor yang tegak lurus dengan dua vektor, maka silakan cari hasil cross product untuk kedua vektor tersebut. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, kalau saya punya suatu titik, kalau saya punya 3 buah titik A, B, C misalkan, ini adalah titik, di mana titik A itu memiliki koordinat 1, negatif 1, 2, terus B itu memiliki koordinat 0, 3, 4, dan C memiliki koordinat 6, 1, 8. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah tentukan luas segitiga A, B, C. Nah, dari sini kalau kita sketsakan, berarti kan ini itu berada di suatu bidang 3 dimensi. Atau secara kasarnya, kalau kita punya A sama dengan titik A itu 1, negatif 1,2, titik B itu di 0,3,4, yang C itu 6,1,8. Jadi misalkan A di sini, ini A, terus B di sini, dan C ada di sini. Maka apabila kita mencari luas segitiga ABC, kita bisa menggunakan penggunaan luas dari jajaran genjang atau luas segitiga dengan menggunakan 2 buah vektor yang tadi. Sehingga untuk ketiga titik ini kita buat jadi 2 vektor terlebih dahulu. Jadi misalkan saya ambilnya adalah saya punya vektor A, C dulu, terus saya juga punya vektor AB di sini. Jadi di sini kita buat 2 buah vektor dulu. Terserah nanti vektornya bebas, asalkan titik awalnya sama. Jadi misalkan kalian, kalau di sini saya ambilnya AC sama AB, kalian nanti boleh ambilnya BC BA atau CB CA, boleh. Jadi bebas mau pilih yang mana, nanti hasilnya sama. Kalau di sini saya ambilnya adalah vektor AC dan vektor AB. Jadi di sini kita cari dulu vektor AB itu sama dengan, karena di sini A sebagai ekor, B sebagai kepala, maka untuk vektor AB bisa didapatkan dari 0 dikurangi 1, terus 3 dikurangi negatif 1, sama 4 dikurangi 2. Berarti di sini kita punya negatif 1,4,2. Terus untuk vektor AC itu kita punya adalah 6 dikurangi 1, 1 dikurangi negatif 1, dengan 8 dikurangi 2. Berarti ini kita punya adalah 5,2,6. Nah, dari kedua vektor yang kita dapatkan ini, lalu kita lakukan operasi cross product-nya. Karena kita tahu untuk luas segitiga itu didapatkan dari setengah dikali panjang. Karena di sini kita punyanya AB sama AC, maka AB vektor dikrosskan dengan AC vektor. Nah, dari sini berarti kita cari dulu AB cross AC.
Atau kalau kita tuliskan AB vektor cross AC itu sama dengan IJK. Di sini AB-nya adalah min 142, AC-nya adalah 526. Sama dengan 4226 I dikurangi negatif 1256 J ditambah negatif 1452 K sama dengan 4 dikali 6 dikurangi 2 dikali 2 I dikurangi negatif 1 dikali 6 dikurangi 2 dikali 5 J ditambah negatif 1 dikali 2 dikurangi 4 dikali 5 K. Atau dengan kata lain, kita punya di sini adalah 24 dikurangi 4 I dikurangi negatif 6 min 10 J ditambah negatif 2 min 20 K. Atau dengan kata lain kita punya 20 I plus 16 J min 22 K. Nah, dari sini sekarang kita cari panjang dari AB cross AC. Sehingga untuk panjang dari AB cross AC itu sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah negatif 22 kuadrat. Sama dengan akar 400 ditambah untuk 16 kuadrat kita punyanya adalah 16 kali 16 itu sama dengan 256 ditambah 22 dikali 22 berarti kita punya 506. Atau dengan kata lain ini adalah akar 22 kali 22 itu 484 ya, bukan 506. Karena 2 kali 2 kan harusnya 4 belakangnya. Berarti di sini 484. Berarti untuk 400 ditambahkan dengan 256 ditambahkan dengan 484 itu kita punya adalah 1140. Nah, dari sini kalau kita sederhanakan ini, kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, kalau tidak bisa disederhanakan cukup sampai di sini. Untuk panjang AB cross AC-nya. Sehingga kalau misalkan ini tidak kita sederhanakan, untuk luas segitiga ABC itu adalah setengah dikalikan dengan panjang AB cross AC. Atau sama dengan setengah dikali dengan akar 1140 atau sama dengan akar 1140 dibagi 4 sama dengan akar 285. Jadi untuk luas segitiga yang terbentuk antara titik A 1, negatif 1,2, terus titik B-nya adalah 0,3,4 dan titik C-nya adalah 61,8 adalah
akar 285. Nah, untuk nanti apabila yang ditanyakan itu adalah luas jajaran genjang yang memiliki titik A, B, C seperti yang tadi, maka luas jajaran genjang itu adalah akar 1140. Demikian untuk penjelasan dari cross product pada suatu vektor. Jadi untuk cross product ini hasil dari operasi cross productnya itu berupa suatu vektor lagi ya. Jadi untuk yang dot product kemarin, untuk hasil operasi dot product pada dua vektor itu bentuknya skalar, tapi untuk hasil dari cross product suatu vektor itu adalah vektor. Sehingga nanti untuk selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah operasi triple scalar product, di mana untuk operasi triple scalar product nanti, karena triple scalar product itu adalah gabungan antara dot dan cross, maka hasil dari operasi triple scalar product itu adalah bentuknya skalar. Untuk lebih jelas masalah triple scalar product, itu akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk materi cross product ini saya akhiri sampai sini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar, atau bagi mahasiswa statistika semester 3 yang mengambil mata kuliah aljabar linier, bisa ditanyakan pada grup WA kelas kita masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.